Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila, perwakilan dari Pondok Putri Zenwa Batulabang, Madura. Di sini saya ingin bertanya mengenai seputar hadis yang lumayan viral di kalangan santri, yaitu mengenai seorang wanita. Yaitu ada sebuah kisah seorang suami istri ketika suaminya ingin menikah lagi dan istrinya tidak rela. Istrinya tidak mau kan dimadu, istrinya tidak mau dipoligami. Walaupun sebenarnya poligami memang tidak butuh restu istri. Tapi sang suami mengeluarkan makalah, ada hadis Nabi yang mengatakan, siapapun wanita yang rela untuk dipoligami, maka kelak di surga dia akan mendapatkan payung emas. Apakah hadis itu benar adanya? Soalnya kalau dikaitkan dengan perasaan, perempuan tidak akan pernah tahan. Dan ada seorang ustadz yang mengatakan beliau lulusan dari Pondok Pesantren Ilboyo dan juga tahfidz, yang mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan itu tidak benar adanya dari Nabi dan tidak jelas sanadnya. Dan kami ingin minta pencerahan hadis itu kepada Lora Ismail dan Lora Hussein Besaiban. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan agak sensitif mungkin ya. Sebenarnya menurut saya edukasi poligami ini sangat penting sekali. Ya. Karena masyarakat kita kebanyakan itu memahami bahwa poligami itu sunnah. Ayolah sunnah. Padahal kalau kalian buka hazanah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, saya mau nanya ke teman-teman. Ya, menikah itu lebih baik 1 atau 2? Ngapunten. Lora, Katanya. Lora ngapunten. Sudah maghrib. Siap. Mungkin untuk men-trigger yang lain ada yang mau tanya ini. Oke, ayo pertanyaan untuk dua narasumber ini. Ada, silakan. Yang mana? Belum terjawab yang mana? Yang stiker sudah. Oh iya, masalah poligami yang ingat. Ya belum dijawab. Ya mungkin diteruskan Lora jawaban karena ada tuntutan ini masalah poligami dan ingat ini live. Oke. Jadi saya nggak sedang ingin membela kaum wanita atau ibu-ibu atau mbak-mbak santriwati yang ada di sini. Cuma memang bahasan poligami ini merupakan bahasan yang menurut saya sangat jarang sekali dikaji. Kita cari dalilnya dalam kitab-kitab itu jarang sekali, ya. Makanya saya itu sering kali menyampaikan ke cewek-cewek, ayolah ya, jangan kalah cerdas sama laki-laki. Jangan mau dibodohi laki-laki hanya gara-gara alasan agama. Contohnya tadi ya, hadis itu yang mengatakan bahwa wanita yang mau dipoligami nanti akan dapat payung emas di surga, sama sekali tidak ada dasarnya. La aslalahu. Ya. Kalau kayak tadi hadis taraweh masih ada di Duratun Nasihin. Hadis ini tidak ada. Di kitab-kitab pun itu tidak ada. Ya. Karena apalagi kalau kata cewek-cewek zaman sekarang dikasih hadis itu tidak apa-apa saya ya. Lebih milih payung Indomaret daripada payung yang tidak dipoligami. Poligami itu para adik-adik dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Itu hukumnya boleh ya. Boleh. Tapi bukan sebuah anjuran ya. Nah, itu yang perlu dicatat. Boleh tapi bukan sebuah anjuran. Sampai Al-Amrani itu dalam kitabnya Al-Bayan pernah menyampaikan suatu ketika Imam Syafi'i berkomentar seperti ini. Uhibbu ayaktasira rajulu
ala wahidatin wa in ubiha lahu aksar. Saya lebih suka kalau laki-laki itu menikah satu wanita saja. Meskipun boleh bagi dia untuk menikah lebih dari banyak. Ya. Saya juga lahir dari keluarga poligami. Ya, makanya saya ini bukan condong ke sana, bukan condong ke sini. Akhirnya diiskal oleh santrinya Ibnu Abi Daud. Kok bisa seperti itu? Wahai Imam Syafi'i, padahal ya Rasulullah manusia paling sempurna, istrinya lebih dari satu. Dan juga jelas tuh dalam Al-Quran dalilnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa hafal semua. Apa jawabannya Syafi'i? Kanjeng Nabi itu manusia sempurna. Ya. Sedangkan kita manusia biasa. Jadi ojo banding. Jangan disama-samakan. Rasulullah itu jangankan menikah 9, 12 ya. Menikah berapapun dijamin adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangankan menikah 2, 1 aja udah ngos-ngosan. Udah. Rasanya tuh udah kata Syekh Wahbah Zuhaili ketika beliau itu Syekh Wahbah Zuhaili pengarang kitab Al-Fiqhul Islami, tahu semua ya. Pengarang tafsir Munir. Ketika beliau ditanya oleh seorang pemuda tentang poligami, beliau tuh bilang, Syekh Wahbah Zuhaili itu para masa yang lain tuh loh, istrinya lebih dari 1, banyak istrinya. Panjenengan seorang alim, allamah, kok cuma 1 aja istrinya. Apa kata beliau? Andaikan saya bisa, ya, andaikan seseorang itu bisa menikah separuh wanita saja, bukan 1, separuh wanita saja, maka saya akan menganjurkan kepada para pemuda di zaman sekarang ini untuk menikahi separuh wanita. Saking beratnya tanggung jawab rumah tangga. Nah, jawaban Imam Syafi'i seperti itu, ya. Meskipun banyak Rasulullah manusia sempurna, tidak bisa dikiaskan dengan kita manusia biasa. Sedangkan ayat fankihu ma tabalakum itu al-amru fihi lil ibahah. Yang belajar ilmu usul, ya. Amarnya itu lil ibahah, memperbolehkan, lalin nadbi, tidak menganjurkan. Untuk lebih lengkapnya saya punya sorotan khusus di Instagram saya, itu sorotan khusus judulnya poligami, bisa dibahas di sana. Ini jomblo ini nggak bisa komentar poligami, ini 1 aja belum. Palingan komentarnya itu masalah maudhu. Hadis maudhu ini sebenarnya bertebaran banyak di TikTok. Banyak banget, jadi mungkin harapan besar saya biar gak saya mulu yang nge-stage ya. Saya capek banget nge-stage itu ya. Kalau di TikTok itu nemu hadis-hadis maudhu. Bahkan maudhu masyhur. Hadisnya maudhu masyhur. Hadisnya itu kayak kemarin saya dibully sama banyak orang, dibully sama pecinta kucing. Gara-gara saya bilang Rasulullah tuh gak punya kucing. Kan terkenal di Indonesia itu Muizza kan? Iya, itu saya bilang itu hadisnya lah asalnya gak ada hadisnya itu. Iya, sampai ada lagunya kucing. Nah, makanya ketika saya bahas itu kan rame ya. 10 juta kayaknya nontonnya. Ya, iya, yang nonton 10 juta, 12 juta saya lupa. Dan itu para pecinta kucing marahnya minta ampun. Tapi Rasulullah tetap sayang kucing. Siapa yang bilang benci? Saya bilang. Saya cuma ngejelasin bahwasanya hadis ini hadis maudhu. Kalau emang mau bela kucing ada hadis lain di mana Rasulullah pernah jelasin wanita masuk surga, masuk neraka gara-gara menjarain kucing ya. Kucing di penjara terus gak dikasih makan. Belalah dengan hadis yang benar. Nah, hadis maudhu ini benar-benar dianggap sepele sama masyarakat kita. Padahal kalau misal kita bahas kaji lagi di antara bahasan ulama, al-maudhu la yuqalu illa fi bayani martabatih kan ya. Tidak boleh disebut kecuali untuk menjelaskan derajat daripada hadis maudhu'nya. Kalau misal hadis ini hukumnya maudhu', hadis ini hukumnya status hadisnya begini. Apalagi saya sebagai mahasiswa hadis. Mahasiswa hadis, saya ada beberapa kawan-kawan saya, mahasiswa ilmu hadis, tapi story WhatsApp-nya masih share-share hadis maudhu'. Saya kayak gimana gitu. Lebih parahnya lagi, mau tahu yang lebih lucu ya? Mungkin di sini ada yang relate ya, sebagai mahasiswa kampus
Di story WhatsApp ini tuh caci maki semua ulama-ulama salafi. Semua ulama-ulama sebelah. Bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh ini, semua yang dicaci maki tiap hari di story, di Facebook gimana. Tapi ketika ngisi makalah di kampus, pakai syarahnya mereka. Saya bilang, storymu loh belum 24 jam masih ada kata saya. Storymu loh belum 24 jam, tapi kamu pakai makalah kamu pakai syarahnya Utsaimin, syarahnya Bin Bas. Saya bilang, kalau emang anti ya anti sekalian, gak usah nanggung-nanggung. Kalau emang mau dukung sekalian. Ya, gitulah. Intinya saya minta tolong di media ini sama-sama, ada tim Tasheh yang ikut memberantas hadis-hadis palsu. Dibikin list lah hadis-hadis palsu ini. Kalau hadis dhaif mungkin masih bisa kita bela ya. Hadis-hadis dhaif itu masih kita bela. Tapi untuk hadis-hadis palsu, no banget. Ya.